Di sini saya akan membahas terkait soalnya. Pada dekade sebelumnya, Kota Bandung menghadapi tantangan besar akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kota ini berhadapan dengan isu-isu urban seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, kesenjangan sosial, dan persaingan ketat antar kota. Namun, dengan serangkaian strategi inovatif, Bandung berhasil bangkit dan menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh fokus pada industri kreatif, peningkatan kualitas pariwisata, pengembangan transportasi publik, penataan ruang yang strategis, pemberdayaan masyarakat, serta kepemimpinan visioner yang mendorong kolaborasi multi-stakeholder. Untuk memperhatikan momentum ini, pemerintah Kota Bandung berencana meluncurkan proyek-proyek baru yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, keuangan, dan meningkatkan daya saing kota di tingkat nasional maupun internasional. Analisis struktur modal Kota Bandung. Kota Bandung berencana membangun pusat inovasi kreatif yang akan menjadi tempat kolaborasi antara UMKM kreatif, pelaku industri, dan akademisi. Proyek ini membutuhkan pendanaan sebesar 200 miliar yang akan berasal dari pertama, hutang ke lembaga keuangan sebesar 140 miliar dengan tingkat bunga saat ini sebesar 9%. Kedua, sisa pendanaan didapat dari ekuitas dengan tingkat pengembalian yang diharapkan 14%. Berikut merupakan analisa yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Susiwati, NIM saya 2023-01157. Hari ini aku bakal analisis strategi keuangan untuk transformasi kota. Di sini udah diketahui DP berapa, modal berapa, maka ditemui ekuitas ada 60 miliar, RD, RE, taksnya juga udah diketahui, WD-nya itu ada 0,7, WE-nya udah ada 0,3, langsung aja masuk ke rumus WACC. Nah, rumus WACC ini udah ada, maka hasilnya di 8,93%. Dapat disimpulkan bahwa si WACC ini efisien dan layak untuk diterapkan di strategi keuangan untuk transformasi kota, karena 8,93% itu ada lebih rendah dari cost of equity-nya di 14%. Nah, terus juga ini si WCC ini memenuhi syarat pengembalian yang ada di bawah 10%, maka proyek ini memiliki peluang yang menghasilkan arus kas lebih bersih dan cukup, sehingga proyek ini layak dan menguntungkan. Mungkin bakal dilanjutkan oleh teman saya lagi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai NPV. Untuk proyek A, biaya awalnya ada 10 miliar dengan arus kas tahunannya ada 20 miliar selama 6 tahun dengan tingkat pengembaliannya 10%. Untuk NPV-nya kita menggunakan rumus sigma cash flow dibagi 1 ditambah R pangkat tahun. Nah, dengan rumus itu kita dapatkan hasilnya minus 12,89. Selanjutnya kita trial and error di NPV 5%, kita dapatkan 1,51. Untuk proyek B, biaya awalnya ada 120 miliar dengan arus kas tahunannya 25 miliar selama 5 tahun dengan tingkat pengembaliannya masih sama, yaitu 10%. Hasilnya kita dapatkan minus 25,23. Untuk hasil NPV proyek B dengan NPV-nya 10% ini kita dapatkan minus 25,23. Selanjutnya kita trial and error di angka NPV 1%. Kita dapatkan hasilnya 1,34. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Alza Fazilatunisa akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait profitability index proyek. Untuk profitability index proyek A menggunakan rumus yaitu sigma PV CF dibagi II atau initial investment. Untuk PV-nya sendiri yaitu ada di proyek A yang NPV 10%, itu total dari 20 dibagi 1,1 pangkat 1 hingga jumlah dari 20 dibagi 1,1 pangkat 6. Hasilnya nanti yaitu kita pakai untuk PV-nya yang menghasilkan 87,11 dan dibagi 100. Untuk total profitability proyek A yaitu 0,8711. Sedangkan untuk profitability index proyek B tetap sama menggunakan rumus sigma PV CF dibagi II. Dan untuk perhitungannya juga sama seperti proyek A, yaitu menggunakan yang NPV 10%, dan total dari PV-nya yaitu 25 dibagi 1,1 pangkat 1 hingga jumlahnya tuh sampai 25 dibagi 1,1 pangkat 6. Nah, totalnya itu menghasilkan 94,77. Lalu dibagi 120. Jadi total dari profitability index proyek B adalah 0,789747. Saya akan menyimpulkan terkait profitabilitas mengenai kedua proyek tersebut. Untuk kesimpulan pertama yaitu profitabilitas mengenai proyek A itu lebih tinggi dibanding dengan proyek B. Nah, meskipun keduanya ini tuh tidak layak secara finansial. Dan kesimpulan kedua yaitu proyek A lebih efisien dalam memanfaatkan investasi dibandingkan dengan proyek B, tetapi masih belum mencapai profitabilitas yang diharapkannya. Dan kesimpulan yang terakhir, apabila Kota Bandung tetap ingin memilih salah satu proyek, maka perlu dipertimbangkan manfaat non-finansialnya seperti dampak sosial dan dukungan ekonomi sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Christopher Emmanuel Pandiangan dengan NIM 2023-021-041. Dalam analisa kelompok kami, mendapatkan bahwa kedua proyek tersebut sebenarnya sama-sama efisien. Hanya saja,
proyek B lebih unggul dalam pengembalian arus kas bersih dan juga keuntungan, yaitu keuntungan 10% dan juga jangka waktu hanya 5 tahun dibandingkan dengan proyek A yang memakan waktu sekitar 6 tahun. Saya akan menjelaskan dan mengidentifikasi potensi-potensi atau tantangan-tantangan pada Bandung apabila kota Bandung ini menerapkan pembayaran digital untuk membayar pajak daerah, dan bagaimana fitur pelaporan arus kas secara real time bagi pemerintah kota Bandung. Untuk tantangan pertama itu terletak pada infrastruktur digital, di mana tidak semua daerah di Bandung itu memiliki infrastruktur digital yang begitu memadai, terutama daerah desa atau daerah-daerah yang memiliki konektivitas internet yang rendah. Kedua, itu terletak pada keamanan data. Jadi ada risiko keamanan dan kebocoran data. Untuk risiko keamanannya itu, untuk melakukan transaksi tentunya akan melibatkan data yang sensitif seperti data-data pribadi seseorang, lalu informasi pajak dan retribusi, dan itu rentan terhadap serangan cyber. Makanya itu diperlukan sistem yang aman dan protokol enkripsi yang kuat. Lalu untuk kebocoran data, potensi kebocoran data pribadi itu wajib diwaspadai dengan sistem yang mampu melindungi identitas pengguna dan data wajib pajak. Ketiga, pemerintah harus memahami masalah penggunaan digital, karena tidak semua masyarakat dalam suatu daerah itu mereka memiliki pengetahuan terkait teknologi digital, terutama masyarakat dan orang tua yang lebih tua atau mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Jadi dengan seperti itu mereka akan merasa tidak nyaman menggunakan sistem digital untuk membayar pajak ataupun retribusi. Lalu masalah keterbatasan aksesibilitas, karena beberapa warga mungkin tidak memiliki akses ke perangkat digital yang memadai atau koneksi internet yang stabil untuk menggunakan sistem pembayaran digital. Keempat, terletak di keterbatasan masalah SDM atau sumber daya manusia, karena kurangnya keahlian teknis. Yang pertama itu kurangnya keahlian teknis, jadi pemerintah kota itu mungkin harus menghadapi tantangan dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dalam mengelola dan memelihara sistem pembayaran digital dan pelaporannya secara real time. Dan kedua, untuk pelatihan dan sosialisasi itu diperlukan program pelatihan untuk pegawai pemerintah dan masyarakat dalam menggunakan sistem baru, termasuk mekanisme pemantauan dan pelaporan arus kas. Dan yang terakhir, terdapat pada kendala biaya dan pembiayaan. Untuk biaya implementasi dan pemeliharaan dan biaya awal untuk mengembangkan dan memelihara sistem yang memadai itu sangat membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan pada sumber daya manusianya. Dan untuk pembiayaan berkelanjutan itu pemeliharaan sistem jangka panjang dan pembaruan teknologi memerlukan anggaran yang konsisten dan tepat sasaran tentunya.